Inilah kisah seorang yang buta dan lumpuh, namun selalu bersyukur kepada Allah. Suatu ketika ada seorang tabi'in yang dikenal zuhud dan alim, bernama Abu Kilabah. Dia menceritakan, "Aku pernah bermalam di sebuah perkampungan yang sepi, dan aku melewati sebuah tenda kecil dan hampir roboh. Ketika mendekat, ia mendengar suara seorang lelaki dari dalam tenda yang sedang berzikir dan memuji Allah dengan suara penuh rasa syukur, mengatakan, 'Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menganugerahiku dengan banyak kenikmatan. Engkau lebihkan aku atas banyak makhlukmu.' Abu Kilabah tertegun. Ia lalu masuk dan melihat, lelaki itu buta kedua matanya, tidak memiliki tangan, dan kedua kakinya lumpuh serta kurus kering. Dia hidup sendiri di dalam tenda kecil tanpa ada siapapun yang merawatnya. Namun mulutnya tidak berhenti menyebut nama Allah, memujinya dengan kalimat syukur yang sangat dalam. Abu Kilabah pun mendekat dan bertanya, 'Wahai hamba Allah, nikmat apa yang kau syukuri? Aku tidak melihat satu pun anggota tubuhmu yang masih sempurna, dan kau sendiri di sini. Apa yang kau maksud dengan nikmat?' Lelaki itu tersenyum dan menjawab dengan penuh iman, 'Wahai saudaraku, bukankah Allah telah memberiku hati yang mengenalnya dan lisan yang masih bisa memujinya? Demi Allah, seandainya langit dijadikan besi dan bumi menjadi api, selama hatiku masih mengenal Allah dan lisanku bisa memujinya, aku akan tetap bersyukur.' Berapa banyak orang yang sehat, sempurna tubuhnya, namun lalai dari mengingat Allah dan tidak tahu bersyukur kepadanya." Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai saudaraku, aku hanya memiliki satu orang anak laki-laki. Dialah yang merawatku, memakaikan bajuku, menyuapiku, dan membawakan air untukku. Namun sejak tadi malam ia belum kembali. Tolonglah carikan dia, mungkin dia tertimpa sesuatu." Abu Kilabah pun pergi mencarinya. Tak lama kemudian, ia menemukan anak lelaki itu dalam keadaan sudah meninggal, dimakan binatang buas. Abu Kilabah sangat sedih, dan tak tahu bagaimana harus menyampaikan kabar ini. Ia pun kembali ke tenda dan berkata, "Wahai hamba Allah, bersabarlah. Sesungguhnya Allah telah mengambil sesuatu yang kau cintai, tapi semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik." Lelaki itu berkata, "Apakah anakku telah wafat?" Abu Kilabah mengangguk. Lelaki itu terdiam sejenak, kemudian menengadahkan tangannya ke langit. "Ya Allah, Engkau telah mengambil penolongku, satu-satunya di dunia ini. Maka jadilah Engkau penolongku di dunia dan akhirat." Tak lama setelah itu, lelaki itu menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia dalam keadaan bersyukur dan berserah diri kepada Allah. Abu Kilabah pun menguburkan lelaki itu dengan tangannya sendiri, kemudian bermunajat, "Ya Allah, bangkitkan aku bersamanya pada hari kiamat, dan satukan aku dengan orang-orang yang sabar dan bersyukur seperti dia." Inilah kisah seorang yang buta dan lumpuh, namun selalu bersyukur kepada Allah. Suatu ketika ada seorang tabi'in yang dikenal zuhud dan alim, bernama Abu Kilabah. Dia menceritakan, "Aku pernah bermalam di sebuah perkampungan yang sepi, dan aku melewati sebuah tenda kecil dan hampir roboh. Ketika mendekat, ia mendengar suara seorang lelaki dari dalam tenda yang sedang berzikir dan memuji Allah dengan suara penuh rasa syukur, mengatakan, 'Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menganugerahiku dengan banyak kenikmatan. Engkau lebihkan aku atas banyak makhlukmu.' Abu Kilabah tertegun. Ia lalu masuk dan melihat, lelaki itu buta kedua matanya, tidak memiliki tangan, dan kedua kakinya lumpuh serta kurus kering. Dia hidup sendiri di dalam tenda kecil tanpa ada siapapun yang merawatnya. Namun mulutnya tidak berhenti menyebut nama Allah, memujinya dengan kalimat syukur yang sangat dalam. Abu Kilabah pun mendekat dan bertanya, 'Wahai hamba Allah, nikmat apa yang kau syukuri? Aku tidak melihat satu pun anggota tubuhmu yang masih sempurna, dan kau sendiri di sini. Apa yang kau maksud dengan nikmat?' Lelaki itu tersenyum dan menjawab dengan penuh iman, 'Wahai saudaraku, bukankah Allah telah memberiku hati yang mengenalnya dan lisan yang masih bisa memujinya? Demi Allah, seandainya langit dijadikan besi dan bumi menjadi api, selama hatiku masih mengenal Allah dan lisanku